Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafia. Di video sebelumnya, misalkan yang terakhir, saya pernah membuat penjelasan terkait bagaimana melakukan pengenalan daun padi, penyakit ya, penyakit padi. Nah, judulnya bisa dicek. Nah, jadi saya sudah ada playlist yang namanya materi terkait kecerdasan buatan dan pengolahan citra digital, data science, data mining. Nah, di video terakhir itu ada identifikasi jenis penyakit daun padi berdasarkan fitur statistik menggunakan AI bias di Python, di mana fitur statistik yang saya gunakan ini yaitu terkait nilai mean, nilai standar deviasi, nilai varian, dan squeness. Bisa dicek di deskripsi. Di sini saya kasih link datasetnya juga, nanti bisa di-download datasetnya. Kemudian di sini fitur-fitur yang saya gunakan yaitu yang saya sebutkan tadi. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa kalau kita menggunakan model klasifikasinya yaitu menggunakan machine learning. Contoh metodenya, mohon maaf ya, baru saya tulis di sini. Machine learning, misalkan metode yang kita gunakan adalah AI bias. Terus misalkan lagi SVM, misalkan lagi KNN atau decision tree atau logistik regresi atau neural network yang MLP, kepanjangan dari MLP itu misalkan multi layer perceptron. Nah, yang ini semua itu harus ada tahap ekstraksi fitur, karena saya perlihatkan ya, karena saya memang terbiasanya menggunakan MATLAB. Jadi aslinya gambar ini gambarnya kalau kita tampilkan, nah aslinya ini ya, ini aslinya gambarnya itu ukurannya lumayan besar. Saya tampilkan di properties, ini detail. Nah, ini ukurannya aslinya 1440 kali 1920 ya. Maka kalau gambar ini langsung dipakai sebagai inputan untuk metode machine learning, misalkan yang saya sebutkan tadi, AI bias, SVM, KNN, dan sebagainya, itu terlalu berat ya PC-nya, benar-benar nggak ngatasi. Jadi karena yang dibaca itu setiap pixelnya, saya tampilkan ini nilainya ya. Jadi ini tuh ada nilainya gambar tersebut. Kalau dilihat oleh mata kita itu ya seperti gambar, tapi sebenarnya yang dari pengolahan gambar itu ya dia ngolah nilai-nilai ini. Nah, ini ada nilai-nilainya. Ini ada tulisan val titik 2,2,1 itu berarti nilai R. R itu red. Terus nanti pasti ada lagi val kurung buka titik 2,2 itu berarti nilai green. Nah, karena di sini ada tulisan ini ya. Ada tulisan 3. 3 itu artinya dia berwarna red, green, blue. Jadi di sininya juga akan ada nilai komponen red, nilai komponen green, nilai komponen blue, dan nilainya gambar itu rentangnya antara, maaf saya tulis lagi di sini, citra nilai intensitas itu antara 0 sampai 255, baik itu yang RGB atau berwarna. Nah, kalau yang RGB ya berarti nanti ada komponen red sendiri, komponen green sendiri, komponen blue sendiri, ataupun yang grayscale. Grayscale itu yang keabu-abuan, nilainya juga sama antara 0 sampai 255. Ya, di sininya kalau kita mau cek yang grayscale-nya, ini saya
tulis misalkan untuk merubah grayscale-nya RGB to gray. Nanti ini akan ada tulisan 128 kali 128 saja. Artinya dia sudah grayscale. Ini saya tampilkan. Nah, ini nilainya. Loh, kok bisa jadi grayscale? Dirubah. Nah, cara mengubahnya agar dapat nilai grayscale itu dari masing-masing komponen red, komponen green, dan komponen blue itu dirata-rata. Gitu. Nah, ini kalau ditampilkan ya jelas berbeda. Mohon maaf, saya tampilkan dulu. Ini gambar yang aslinya berwarna. Nah, ini. Terus, ini yang gambar hasil perubahan grayscale. Nah, ada dua gambar ya. Satunya, nah ini. Jadi kalau mau menggunakan baik itu yang RGB ataupun yang berwarna ataupun yang nanti, yang berwarna ataupun yang grayscale ataupun lagi yang biner itu hitam putih. Ini saya contohkan yang hitam putih, biner. IM2BW fungsinya, gambar yang dirubah adalah yang hasil terakhir yaitu grayscale, terus dilakukan perubahan menggunakan nilai Otsu misalkan. Nah, artinya ini gambar gray dilakukan perubahan dengan nilai batas threshold, karena untuk melakukan thresholding istilahnya. Melakukan thresholding itu harus dirubah dulu ke gray dulu, kemudian dilakukan pencarian nilai batas threshold. Nah, ini untuk mencari nilai batas thresholdnya menggunakan fungsi Otsu. Mohon maaf ya. Nah, gray trace. Udah, ini dapat nilai biner. Kita tampilkan biner. Nah, ini nilainya. Boleh gambar ini juga yang digunakan untuk pengenalan penyakit daunnya juga boleh. Berarti ini nanti yang diambil fitur-fiturnya. Jadi ini juga ada nilainya, cuma nilainya 0 dan 1. 1 itu artinya putih, 0 artinya hitam. Itu penjelasannya. Jadi mohon kalau kita mau melakukan penelitian dipahami dulu dasar-dasarnya. Ya, enggak apa-apa sih kita belajar bersama. Misalkan, oh saya mau ini. Tapi paling tidak itu kita juga sambil search-nya itu boleh di buku. Misalkan kalau saya terkait gambar, nih ya, citra gambar, itu saya ngambil bukunya Bapak Abdul Qadir, warnanya merah. Nih ya, Abdul Qadir, pengolahan citra digital, warna bukunya merah. Saya tampilkan dalam bentuk gambar. Nah, ini boleh belajar dari sini, karena itu kita kan terkait citra, berarti tahu dasarnya di citra. Terus kalau mau kursus monggo, saya sangat-sangat berterima kasih karena sudah percaya dengan jasa saya. Ini ada jasa kursus namanya Nayavada Academic. Nanti bisa di search di Google Nayavada Academic, nanti munculnya dapatnya website saya. Nah, kadang saya juga orangnya nggak sabar ya, artinya itu kalau menjelaskan kemudian orangnya nggak ngerti sama sekali tapi ngeyel, itu kan kadang saya juga nggak sabar. Karena ya intinya mohon dibaca dulu dasar-dasarnya. Kalau memang nggak ngerti dari dasarnya ya boleh langsung, oh saya pengen dari dasarnya dulu gitu. Maksudnya itu biar enggak langsung meloncat ya, kan orang belajar itu kan mungkin harus urut dulu. Kalau langsung tiba-tiba misalkan kayak ini contoh, misalkan langsung tiba-tiba ke sini, ke
misalkan saya langsung belajarnya ke pemodelan deep learning, maka ya boleh-boleh aja misalkan ambil kursus di saya. Ini ada kursusnya yang terkait pengolahan citra menggunakan deep learning. Nah ini neural network ataupun ini yang deep learning CNN, boleh langsung ambil ini. Tapi ya harapan saya adalah sudah tahu dasarnya terkait citra itu sendiri, ya. Citra itu sendiri. Contoh misalkan ini ya, langsung saja saya mau membuat suatu model terkait penyakit daun, identifikasi penyakit daun menggunakan metode deep learning. Nah, gambar yang saya gunakan misalkan langsung gambar RGB. Nah, kalau arsitekturnya dari deep learning itu gambar harus disusun dalam bentuk nih folder-folder ini. Train seperti ini, ada black tungro. Jadi folder train itu harus terdiri dari folder lagi yang merupakan kelasnya. Misalkan di sini penyakit daunnya itu ada 3 kelas, yaitu black sama tungro. Terus nanti ada folder lagi yaitu test, juga dibuat seperti ini, black tungro. Jadi baik itu folder training ataupun folder testing dibuat masing-masing kelasnya atau folder kelas ini. Nah, di dalamnya ada gambar. Nah, ini misalkan yang dipakai adalah gambar biner, ya. Terus masing-masing gambar tadi itu harus sama ya ukurannya. Jadi intinya itu kan yang dibaca setiap pixel. Kalau deep learning itu yang dibaca setiap pixel. Beda dengan metode yang machine learning, ya, pembuatan model yang machine learning. Kalau yang ini kan diambil fiturnya dulu. Nah, sedangkan yang deep learning itu diambil setiap pixel ini tadi. Nah, yang ada nilai ini, yang ada nilai ini. Nah, yang ada nilai ini. Sehingga gambarnya harus sama ukurannya. Misalkan tidak sama, tidak apa-apa, tapi nanti di programnya, ini langsung saya tunjukkan ke programnya. Sudah saya aktifkan Jupyter Notebook saya. Ini ada daun padi. Nah, ini sudah ada folder training, ada folder test. Masing-masing folder training sudah ada folder kelasnya. Misalkan di sini penyakitnya ada 3, ya 3. Terus ini adalah code untuk training CNN-nya. Library yang saya gunakan adalah Keras. Mohon diperhatikan jika masih belum memahami apa bedanya Keras sama TensorFlow. Sebenarnya hanya library yang kita gunakan. Untuk perintahnya insya Allah semua sama. Jadi nanti kalau Keras ya pada saat kita membuat arsitekturnya harus menggunakan arsitektur Kerasnya seperti ini. Akan berbeda kalau kita menggunakan TensorFlow. Saya tampilkan yang TensorFlow ya. Jadi biasanya kalau saya belajar itu langsung ke websitenya, misalkan TensorFlow ya, TensorFlow klasifikasi image. Ini kalau kita menggunakan TensorFlow, silakan diperhatikan cara mendeklarasikan. Nah, ini ya, import TensorFlow HTF. Terus di sini untuk arsitekturnya, astagfirullahaladzim, mohon maaf. Untuk arsitekturnya juga berbeda caranya. Nah, kalau ini kan kayak gini, model sama dengan sekuensial layer dot. Misalkan langsung di sini ya, layer dot konklusi 2D. Kalau yang saya, nah kan gini, ada add. Itu yang membedakan. Cara mendeklarasikan berbeda ya, nanti jangan disamakan. Kalau ada masalah error harus benar-benar diperhatikan. Nah, ini saya nggak merubah apapun, jadi sebenarnya ini saya ambil dari sini, hanya berbeda. Intinya itu saya hanya membedakan, saya nggak ada layer rescalingnya. Oke, terus di sini sama jumlah node hidden layernya, jumlah node hidden layernya, jumlah node hidden layernya
jumlah node hidden layernya. Insya Allah ini sama semua dengan di sini. Ini kan 16, 32, terus 64. Nah, kalau ini kan 128, saya menggunakan 64. Nah, ini saya menggunakan 64. Terus, nah ini layer yang terakhir itu layer output ya. Kalau layer output harus disesuaikan dengan kelasnya. Karena tadi daun padi saya itu ada 3 kelas, yaitu Blaze, Black, Tungro. Maka di sini harus ditulis 3. Ini adalah jumlah node-nya. Misal nanti kalau kelasnya hanya 2, misalkan ada di penelitian saya yang terkait pneumonia, nanti bisa dicek di sini. Pneumonia yang mangga juga ini jenis banyak ya, ini jenisnya banyak, itu juga nanti ngikuti kelasnya. Kalau yang kelasnya 2 itu seingat saya yang terkait pneumonia. Nah ini pneumonia itu kelasnya ada 2 ya. Kalau kelasnya 2 maka di sini ditulis 1 ya, ini tulis 1. Terus aktivasinya berarti sigmoid. Nah ini saya menggunakan image generator, di mana image generatornya ngikuti. Kalau nanti kelasnya ada 2 berarti di sini binary cross entropy. Kalau nanti di sini kelasnya 4, 3, 5 dan seterusnya, maka di sini kategorikal. Berarti di bagian apa ini ya istilahnya, di bagian image generatornya juga pakai kategorikal. Ini ya, ini cara membuat arsitekturnya. Terus perhatikan lagi, saya langsung mendefault image size-nya 224 kali 224 karena aslinya gambarnya tadi ukurannya besar ya. Kalau Saman perhatikan, ini kita lihat hasilnya gambarnya ukurannya besar, yaitu 1440 kali 1920. Nah ini di programnya saya buat ukurannya 224 kali 224. Kalau mau merubah lagi, misalkan saya pengennya ukurannya misalkan ukurannya 256,256, di sininya juga sama ya, nanti lumayan berat juga karena kan dia baca setiap pixelnya. Tapi nanti di bagian akhir itu tidak semua pixel kan berkurang, jadi max pooling itu akan mengurangi ukurannya. Kalau konvolusi tidak melakukan pengurangan ukuran, yang melakukan pengurangan ukurannya di sini. Ini nanti kalau dilihat ini 256, akhirnya di max pooling jadinya tinggal 128. Dilakukan max pooling lagi berarti tinggal 64. Dilakukan max pooling lagi berarti tinggal 32. Berarti yang dibaca di terakhir ini adalah ukuran 32 kali 32 gitu. Itu caranya baca. Kemudian ini berarti harus dirubah. Kalau tadi 256 ya 256, 256, 256. Ini juga gitu. 256, 256. Oke, ini saya buat 5 epo. Setiap eponya 150, ininya 30. Oke, kita running ulang. Saya bersihkan. Ini proses training. Lumayan agak lama ya. Kalau mau ditunggu, monggo. Intinya ini proses membuat modelnya. Sedangkan untuk klasifikasinya nanti tinggal melakukan hasil modelnya dipredik gitu. Proses melakukan prediknya nanti outputnya itu probabilitas, nilainya antara 0 sampai 1. Jadi kalau mau tahu ini kelasnya apa, biasanya saya menggunakan fungsi argmax gitu. Nah ini hanya untuk menampilkan akurasinya aja, akurasinya nanti dalam bentuk grafik plot. Jadi ini adalah gambar yang ada tadi, dicek berapa jumlah datanya, terus ini dilihat hasil akurasinya, terus ini juga sama, dicek berapa
validasi akurasi ini juga gitu, nanti ditampilkan dalam bentuk grafik. Lumayan agak lama ya kan, gambarnya ukurannya 256 kali 256, terus diproses sampai hasil gambarnya nanti 32. Ini kalau mau lihat modelnya nanti di summary akan kelihatan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk grafiknya intinya seperti ini. Kan ini saya menggunakan dua ya, jadi satu Canva istilahnya, itu satu frame ada dua plot, yaitu plot pertama terkait akurasi, plot kedua terkait validasi akurasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih banyak yang sudah menyimak, yang pernah kursus juga di ini Jasa Nayavada Academy privat di sini. Dan mohon maaf jika saya kadang kurang sabar dalam menyampaikan atau terlalu keras kalau menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.